ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tahukah Anda bahwa tubuh manusia mengandung kurang lebih 66% air? Dan tahukah Anda bahwa manusia cenderung berperilaku seperti air? Ketika air ditempatkan di sebuah kontainer, baik itu kontainer besar maupun kecil, kontainer yang bervariasi bentuknya, air ini akan menyesuaikan bentuknya dengan kontainer tersebut. Air ini adalah salah satu elemen yang mempunyai level adaptasi cukup tinggi, cukup cepat, dan paling gampang terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Ketika air jernih dijatuhi benda asing atau cairan dengan warna atau bau yang berbeda, maka seketika air itu berubah pula sifatnya. Air juga sangat mudah beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan. Tatkala terpapar udara dingin ataupun panas, maka air pun dengan cepat berubah suhunya. Saudara-saudaraku sekalian, begitulah gambaran manusia. Sangat mudah terpengaruh dengan situasi lingkungan. Warna manusia tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar kita mensyariatkan kepada kita pentingnya mencari teman yang baik dan melarang kita untuk bergaul dengan orang yang buruk. Kita diperintah untuk berada di lingkungan orang-orang yang saleh, bukan lingkungan orang-orang yang salah. Kenapa? Karena Nabi SAW telah memperingatkan kita, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Dan peringatan ini berlaku pada seluruh lini kehidupan kita. Baik itu di kantor, di tempat kerja, ataupun di dalam rumah kita. Orang yang duduk di samping kita, di kantor misalnya, bisa menjadi teman atau menjadi musuh. Begitu juga di rumah tangga kita. Siapa yang kita pilih menjadi pendamping hidup kita, bisa saja menjadi teman, atau bisa saja menjadi musuh kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita ingin mengetahui dengan siapa kita berteman, maka cukup kita mencari tahu dengan siapa orang itu bergaul. Karena Nabi mengisyaratkan
bahwa seseorang adalah cerminan dari teman bergaulnya. Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minu mir'atun akhihil mu'min." Seorang mukmin itu adalah cerminan dari saudaranya yang mukmin. Kalau seseorang biasa berkumpul dengan orang yang hobinya berjudi atau narkoba, maka tidak menutup kemungkinan dia pun sudah terjatuh dalam perjudian atau narkoba tersebut. Atau setidaknya orang itu membiarkan perjudian dan narkoba di depan matanya dan dia tidak mencegahnya, dia tidak melarangnya. Maka akibatnya apa? Dia pun bisa terhukum sebagai penjudi atau pemakai narkoba. Kenapa? Karena mendiamkan kemungkaran akan dinilai sama seperti orang yang melakukan maksiat walaupun dia tidak melakukannya secara langsung. Saya ulang sekali lagi. Karena mendiamkan kemungkaran akan dinilai sama seperti orang yang melakukan maksiat walaupun dia tidak melakukannya secara langsung. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Kenapa? Karena mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Mereka tidak mencegah, mereka tidak melarang perbuatan dosa dan maksiat yang ada di hadapan matanya. Maka kata Allah, sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Oleh karenanya itu, saudara-saudaraku sekalian, kita diperintah oleh Nabi SAW untuk bergaul dengan orang-orang saleh. Kata Nabi SAW, "Mathalul jalisis salih wal jalisis saw kamathali sahibil misk wa kiril haddad." Seseorang yang duduk atau dia berteman dengan orang saleh dan orang yang jelek, itu seperti dia berteman dengan pemilik minyak wangi atau penjual minyak wangi dan pandai besi. La ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi aw tajidu riha. Pemilik minyak wangi ini tidak akan merugikanmu, tidak akan merugikanmu sama sekali. Kenapa? Engkau bisa membeli darinya minyak wangi tersebut atau minimal engkau mendapatkan bau dari jualannya. Wakirul haddad yuhriku badanak aw thawbak aw tajidu minhu rihan khawithatan. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam narkoba, terjerumus ke dalam perzinahan, terjerumus ke dalam perjudian online, terjerumus ke dalam maksiat. Akibatnya apa? Akibat dari duduk dan bergaul dengan teman yang salah. Padahal sebelumnya dia ini adalah orang yang baik-baik saja. Segala bentuk pertemanan dan pergaulan yang tidak dibangun di atas pertemanan karena Allah, kelak mereka akan menjadi musuh. Baik itu di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Teman-teman sesama pengguna narkoba misalnya terlihat sangat akrab, bahkan sudah terasa seperti saudara sendiri ketika menggunakan narkoba bersama-sama. Mereka mengatakan, kita saling berbagi jika dapat narkoba dan susah senang bersama-sama. Namun keadaannya berbalik 180 derajat tatkala mereka semua ditangkap. Kemudian mereka saling menyalahkan. Siapa yang duluan mengajak? Mereka saling menuduh, saling mengelak. Pada permasalahan dunia, mereka ini sangat kompak dalam berbagai aktivitas. Jalan bareng, makan bareng, ngopi bareng. Tetapi ketika tiba waktu sholat, tidak ada satupun dari mereka yang saling mengingatkan untuk mendatangi sholat berjamaah. Bahkan sengaja mengulur-ngulur waktu dengan candaan yang mengundang tawa. Tawa yang bisa mematikan hati. Terlihat kompak di dalam satu grup WA. Tapi ketika terdapat kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, tidak ada yang saling menegur untuk berhenti. Bahkan lebih seringnya mereka mendiamkan atau mentertawakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kondisi mereka kelak di hari kiamat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin.
Teman-teman akrab pada hari itu sebahagian yang menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya berkata tentang ayat ini, orang-orang yang saling bersahabat di atas kemaksiat pada Allah di dunia, di hari kiamat akan saling bermusuhan satu sama lain dan saling berlepas diri. Kecuali mereka yang saling bersahabat di atas takwa kepada Allah dan berteman dengan teman yang buruk, ini akan menjadi penyesalan yang luar biasa di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an penyesalan mereka. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wahai celaka aku, celaka saya ini. Sekiranya saya dulu tidak menjadikan si fulan itu menjadi teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang padaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian, biasakanlah berada di lingkungan orang-orang saleh. Berteman dengan orang-orang yang senantiasa menasihati kita akan kesalahan kita, mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Berteman dengan orang-orang yang apabila kita melihatnya akan menguatkan keimanan kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, dia mengisahkan, kami, jadi Ibnu Qayyim ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Kami murid-murid Ibnu Taimiyah, jika kami ditimpa perasaan gundah gulana atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, atau ketika kami merasakan kesempitan dalam menjalani hidup, kami segera mendatangi Ibnu Taimiyah untuk meminta nasihat. Maka dengan hanya memandang wajah beliau dan mendengarkan nasihat beliau, serta merta hilang semua kegundahan yang kami rasakan dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin dan tenang. Makanya saudara-saudaraku sekalian, mulailah memfilter dengan siapa Anda berteman. Mulailah menjauh dari lingkungan yang hanya menjadikan Anda lalai dari mengingat Allah. Karena masing-masing dari kita tidaklah luput dari makar-makar syaitan. Bisa jadi sahabat yang Anda miliki sekarang akan menjadi musuhmu di masa akan datang di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, ingatkah Anda kisah 7 orang pemuda Ashabul Kahfi yang pergi bersembunyi dalam sebuah gua dalam rangka menjauhkan diri mereka dari kerusakan kaumnya akibat dari praktek kesyirikan dan kezaliman? Ingatkah Anda bahwa bersama dengan 7 pemuda tadi ada seekor anjing yang ketika Allah Subhanahu wa taala menidurkan pemuda-pemuda ini selama 309 tahun, Allah Subhanahu wa taala juga menidurkan anjing ini selama 309 tahun. Dalam kisah yang penuh makna tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita tentang faidahnya berteman dengan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala menggelari 7 orang pemuda ini sebagai orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan dunia dan kami tidak beribadah kepada selainnya. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Dengan rahmat dan pertolongan Allah, Allah Subhanahu wa taala menidurkan 7 pemuda tadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan mereka dari pengaruh buruk kaumnya. Yang lebih menakjubkannya lagi,
anjing yang Allah sebut bersama dengan mereka ikut ditidurkan oleh Allah sebagai konsekuensi berteman dengan orang-orang yang saleh. Anjing itu pun ikut kecipratan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi kita ketika berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang bertakwa. Keberkahan yang Allah turunkan kepadanya, kepada usahanya, rahmat yang Allah curahkan kepada orang saleh tersebut, bisa jadi kita pun mendapatkannya. Maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi, marilah kita bergaul dengan orang-orang saleh. Jangan Anda terlalu pede dengan keimanan Anda sehingga Anda meremehkan lingkungan yang buruk, seakan-akan Anda tidak akan terpengaruh. Tugas Anda ketika berada dalam lingkungan dan pergaulan yang buruk adalah lari sejauh mungkin seperti 7 orang pemuda tadi. Sebagaimana air cepat beradaptasi dengan lingkungannya, begitu pula diri Anda. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika min khalilin makirin 'ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan 'adaaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.